Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman yang hadir pada malam hari ini, baik yang berupa fisika dan metafisika. Mulai. Baik yang hidup di dunia akademik dan akademistik. mulai. Jadi memang perlu di sumet. Teman-teman, saya akan menanggapi pertanyaan pertama dari Mas Fathul. Kenapa kok saya lebih memilih jalan yang sunyi? Sebenarnya jawaban ini adalah pertanyaan yang seharusnya jenengan jawab sebagai santri Nahdlatul Ulama. Ketika berbicara eskalasi pergerakan, ketika berbicara fenomena yang kita hadapi di saat-saat ini, dari sekian banyak objek dakwah, khususnya yang sifatnya referensial, ternyata banyak lobang-lobang yang santri belum masuk. Banyak spasi-spasi yang seharusnya kaum santri itu juga ikut menguri-nguri. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang hal tersebut, jawabannya adalah, ya tujuannya adalah salah satunya ya hubul waton. Tujuannya adalah agar kita punya alasan untuk mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai hal-hal yang memang sudah diwariskan oleh guru-guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Mas Fathul akan saya jawab dengan pernyataan Mas Fathul ketika mengingatkan saya bahwasanya saya mondok di Muassis Nahdlatul Ulama. Mungkin tak walak-walik gitu. Sebenarnya inspirasi saya, influence saya itu memang bukan lain dan bukan yang aneh-aneh, kecuali adalah Muassis Nahdlatul Ulama sendiri. Jadi jangan lupa, ketika berbicara sejarah Nahdlatul Ulama, embrionya itu bukan pergerakan, embrionya itu kuburan. Kuburannya siapa ya? Kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad yang pada waktu itu akan digusur oleh rezim setempat. Ternyata ketika berbicara kuburan, tidak hanya sebuah tempat jasadnya manusia dikubur ketika dia sudah meninggal. Ternyata di kuburan adalah sebuah monumen peradaban. Kuburan tidak hanya menyimpan sejarah manusianya, tapi menyimpan berbagai macam hal-hal yang kalau diselami luar biasa. Ketika monumen itu dihilangkan, ya mungkin kita akan menjadi hal yang orang atau generasi yang sangat buta. Bayangkan waktu itu kiai-kiai kita, muassis kita tidak menghalangi upaya makam Nabi Muhammad tidak digusur. Bayangkan kalau digusur. Pertanyaan generasi sekarang, Nabi Muhammad itu real apa fiktif? Itu kan akhirnya. Begitu juga ketika saya akhirnya menggeluti dan memilih jalan sunyi ini. Saya petakan, aktivis santri di dunia teks itu sudah terlalu banyak. Ketika saya masuk di sana, sama seperti saya akan ngobong-ngobongi ning hal liyane neh. Wong siji wae urung ketemu jawabane, ana maneh obong-obong liyane gitu. Akhirnya ketika saya memetakan hal-hal yang sifatnya cukup taktis, saya menemukan jawabannya, kuburan kuncinya. Kuburan adalah kunci. Karena apa? Teks itu ada karena ada orang yang menulis, dan yang orang menulis itu ketika sudah dimakamkan, ya berarti ada di kuburan. Ternyata yang diceritakan bukan hanya orang tersebut, tapi peradaban setempat, menceritakan hal-hal yang lain. Mungkin kita saat ini tidak menangis zamannya, dan kuburan adalah kuncinya. Begitu Mas Abdul. Oh, itu Pak ini, sing penak nih. Cek, sudah masuk. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Yang sebenarnya saya nggak puas. Ya memang kalau NU awal berdiri itu ada erat kaitan dengan kuburan.
ketika makbarah Kanjeng Nabi raudhahnya mau digusur, kemudian bahasanya dulu itu ulama negeri Jawi ya begitu kan, membentuk namanya Komite Hijaz gitu kan. Memang benar kalau nanti digusur beneran, kita yang generasi zoom-zooman ini, generasi daring ini kan nggak tahu. Bahkan kalau nggak salah tempat kelahirannya Kanjeng Nabi itu sekarang sudah tidak ada, jadi kalau nggak parkiran apa WC umum gitu loh. Naudzubillah itu artefak sejarah yang sudah tidak kita miliki akhirnya. Nah, tadi saya ngira Mas Lutfi itu kenapa awalnya ke Jalan Sunyi. Biasanya orang itu kan kalau ada masalah gitu kan, datangnya itu kan mudharasane nang kuburan gitu kan, curhat atau apa gitu lah. Saya belum menemukan, pasti ada alasan. Ini tadi kan alasannya kan sangat politis ya. Ngomongkan muassis NU, ngomongkan penggusuran makam, pasti ada salah satu titik di mana aku tak nang kuburan ya, mungkin mau curhat, mungkin mau cari apa. Kalau yang selama ini berkembang gitu kan, cari wangsit, cari apa ya, inspirasi lah ya, cari jawaban atau cari sesuatu yang tidak ditemui ketika bertemu orang yang masih punya kepentingan. Katanya Gus Dur kan lebih gampang atau lebih mudah ngobrol dengan orang yang sudah meninggal daripada yang masih hidup. Kalau yang masih hidup kan banyak kepentingan, kalau sudah meninggal itu katanya Gus Dur ya tidak punya kepentingan, ya sudah dijawab aja kalau ditanya, biasanya begitu. Nah, saya pengen dengan menjawab, masa tidak ada peristiwa sentimental gitu loh, apa gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Saya ini bohong, mana Komite Hijaz itu tentang bawa hypas. Bisa nggak diganti hostnya, kok sepertinya memaksa saya untuk sambat. Jangan memojokkan suasana rumah tangga. Audiens penasaran. Menarik sebenarnya. Pertanyaan Mas Fatul kan sebenarnya mengakar ke motivasi orang berziarah. Ternyata ketika saya akhirnya hidup berkawan dengan circle yang mungkin saat ini dikenal dengan lingkaran sarkup, sarjana kuburan, akhirnya saya jadi M-Kupnya. Karena memang sarkup itu terdiri dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari skup kecil itulah akhirnya saya menangkap, ternyata motivasi orang berziarah itu tidak hanya satu. Di buku yang pertama, saya sudah sedikit menjelaskan motivasi orang berziarah itu minimal ada 3 atau 4. Satu, memang ada urusan yang sifatnya dogmatis. Ya, zuru, nah, kayak gitulah hadis-hadis Nabi yang dogma-dogma itu. Kita disuruh berziarah, kita disuruh mengingat kematian dengan mengunjungi kuburan dan lain sebagainya. Itu alasan pertama, sifatnya dogmatis. Nomor 2, orang ke kuburan itu memang tidak dinafikan. Ada beberapa orang, tidak semuanya, ada orang-orang yang ke kuburan itu memang dijadikan ajang pelarian. Soalnya paling enak digoleki debt collector sing goleki nggon angel golekane ya ning kuburan, ning punden. Dan itu terbukti. Mantap potong. Inilah jawabannya. Pasti dia sedang mencari-cari waktu dulu KPR atau apa gitu, dia lari ke kuburan. Alhamdulillah saya belum punya pengalaman itu. Kan terjadi ketika teroris yang di beberapa tahun kemarin belakangan itu ditangkap kan di Punden, posisinya di Pasuruan kalau nggak salah, di Malang. Punden tengah-tengah desa, ditangkap oleh Densus 88. Karena memang enak. Kenapa kok enak melarikan diri di Punden di antara sekian banyak urusan kehidupan yang merangsek pikiran, panganan bisa dipastikan ada, wong keduren, wong selametan gitu. Gak bondo jedeng yo resi, panggonan yo yup-yupan, gak kena kudanan, gak kena kepanasan. Makanya banyak orang yang akhirnya memilih ketika dikejar-kejar urusan rumah tangga, urusan ekonomi, larinya ke kuburan. Tapi alhamdulillah saya tidak masuk kategori kedua ini. Pas dimarahi istri lari ke kuburan. Saya kalau dimarahi istri larinya ke kamar.
Motivasi orang ketiga, yang pertama dogmatis, yang kedua urusan dunia, yang ketiga itu adalah orang yang memang sudah hobi. Saya punya banyak kawan itu yang awalnya saya mengira diri saya sendiri itu sudah akut ketika berziarah. Coro ngomong ke sedino ra ketemu kuburan itu saya kira saya sendiri itu sudah akut. Ternyata ketika saya berkenalan terus berjejaring dengan kawan-kawan sarkep, saya itu nggak ada apa-apanya ternyata. Masih banyak kawan-kawan senior-senior saya yang usianya di atas saya itu yang Masya Allah istiqomahnya juga luar biasa. Dan tidak ada tendensi lain, tendensinya hanya satu, hobi. Ya sama seperti jenengan kalau tidak mancing sehari saja, kalau sudah hobi mancing bingung. Sama seperti orang-orang yang sudah hobi ke kuburan, nggak ke kuburan sih dino ayo bingung. Baru ada yang nomor 4. Alasan yang nomor 4 ini jarang, tapi ada. Alasan yang nomor 4 ini adalah karena titah. Titah ini adalah perintah dari seorang guru yang harus dilaksanakan oleh sang murid. Ada satu alasan sebenarnya kenapa kok permakaman di Jawa, minimal di Jawa, itu lestari. Saya nggak sepakat sebenarnya ketika berbicara gosip ke Gus Dur itu menemukan makam. Bukan, sebenarnya bukan menemukan makam, tapi memasyhurkan makam. Karena orang tua, guru-guru kita itu sudah melestarikan. Tapi wallahualam saya belum bisa menemukan jawabannya. Kenapa kok menunggu waktunya untuk dimasyhurkan? Saya beberapa waktu lalu ngobrol sama beberapa kawan itu, memang ketika berbicara dunia kuburan itu, kasus Gus Dur ini unik. Karena Gus Dur itu adalah orang yang mengendorse sejarah, yang mungkin oleh dunia akademik sejarah-sejarah itu tidak diakui dan tidak menjadi referensi utama. Gus Dur mungkin yang beberapa saat kita menangi dan kita ngangsu kawruh ya Agus Sunyoto, yang telaten meraup cerita dari juru kunci, meraup cerita dari pinggiran-pinggiran ulama-ulama yang jarang terdengar. Dan itu tidak ditemukan di dunia akademik. Jadi kembali lagi, yang nomor 4 itu orang berziarah motivasinya titah. Titah seorang guru harus jalan kaki dari pulau A, pulau B, berapa lamanya itu. Dan sampai sekarang terjadi.